Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jalan Murjani, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peristiwa yang terjadi saat sebelum berbuka puasa ini membuat warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih aman. Hembusan angin kencang dan rumah yang terbuat dari kayu membuat api terus membesar dan menghanguskan 20 rumah di 2 RT. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran hebat juga melanda permukiman warga di Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rumah warga yang mayoritas terbuat dari kayu membuat api membesar hingga membakar 9 rumah. Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Nahasnya, salah satu warga yang hendak membantu memadamkan kobaran api malah tersengat aliran listrik, sehingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara akibat korsleting listrik dan kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 16 tahun dilaporkan ke polisi atas kasus pengeroyokan. Sementara dari rekaman kamera pengawas, bocah tersebut hanya melerai pengeroyokan yang terjadi pada salah satu karyawan toko milik orang tuanya. Terekam kamera pengawas di perumahan, DBS, bocah berusia 16 tahun tidak ikut dalam pengeroyokan terhadap keempat pelaku pengeroyokan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman, bocah tersebut berusaha melerai perkelahian antara 4 pelaku dengan salah satu karyawan toko milik orang tua DBS. Sebelumnya, korban bernama Junara Alberto Hutahian telah membuat laporan ke Polrestabes Medan pada tanggal 3 November 2024 terkait kasus pengeroyokan terhadap 4 pelaku. Usai membuat laporan, pihak kepolisian memanggil keempat pelaku dan menahan 2 dari 4 pelaku. Sementara 2 pelaku lainnya berusaha kabur dan telah ditetapkan menjadi DPO oleh pihak Polrestabes Medan. Sementara pada 9 September 2025, salah satu DPO membuat laporan ke Polsek Medan Barat untuk mentersangkakan DBS. Hingga saat ini kejadian tersebut bergulir. 2 DPO belum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Sementara orang tua DBS langsung mendatangi Propam Polda Sumatera Utara guna penyelesaian kasus ini. Menurut ibu korban, anaknya selalu didatangi pihak kepolisian selama 3 hari berturut-turut ke sekolahnya hingga membuat korban trauma dan takut. Minta keadilan untuk anak saya. Mengatakan bahwa salah satu yang mengeroyok mereka adalah seorang anak yang umur 16 tahun masih SMA. Jadi tidak mungkin, dan melihat daripada rekaman CCTV yang kita lihat bahwa yang disebut mereka seorang anak ikut melakukan pengeroyokan itu tidak ada terlihat di sana. Hanya ada melerai dengan cara merentangkan tangannya. Jadi kalau untuk memukul tidak ada. Sementara pihak Polsek Medan Barat yang mengeluarkan surat mentersangkakan korban DBS enggan memberikan keterangan dalam kasus ini. Mengenai kasus Cynthia dan Charlie itu bang, yang DPO bang. Bang, sedikit aja bang. Bang, nanya sedikit aja bang. Hingga kini tim kepolisian masih melakukan pendalaman dan diduga pertengkaran ini ada unsur kecemburuan terhadap keluarga korban. Ya, terjerat pinjaman online, seorang ibu rumah tangga nekat melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan dan tas mahal senilai 300 juta rupiah di sebuah rumah. Pelaku ternyata mencuri di rumah milik sahabat dekatnya sendiri di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pencuri wanita terekam CCTV saat menggasak perhiasan dan tas mewah milik temannya sendiri di sebuah rumah Jalan Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi akhirnya menangkap pelaku, seorang ibu rumah tangga berinisial DSD, 42 tahun, di rumah kosnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ironisnya, pelaku merupakan sahabat baik korban yang sudah terjalin selama belasan tahun. Bahkan untuk masuk ke dalam kamar korban,
pelaku menduplikat kunci rumah tanpa sepengetahuan korban. Pelaku nekat menggasak perhiasan berupa cincin berlian, emas, dan tas mewah korban bernilai 300 juta rupiah lantaran terjerat pinjaman online. Tersangka ini adalah sahabat baiknya korban. Ya, sahabat baiknya korban, jadi sudah kenal baik, kenal betul. Ternyata ya dimanfaatkan oleh si tersangka ini. Si tersangka ini menduplikasi kunci rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku yang sudah melakukan aksi pencurian di rumah korban selama 3 kali terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ya, sementara itu seorang pria diduga copet nyaris dikeroyok massa saat beraksi di tengah padatnya pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara seorang wanita yang juga menjadi korban pencopetan ponsel menangis saat membuat laporan ke polisi. Oh, yang baju putih ya guys, yang baju putih. Seorang pria yang diduga copet nyaris menjadi buan-buanan para pengunjung karena dicurigai tengah beraksi di tengah padatnya Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, pelaku langsung diamankan ke pos keamanan pasar. Sementara seorang wanita yang juga menjadi korban pencopetan menangis saat membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang. Korban mengaku kehilangan telepon genggamnya seharga belasan juta rupiah saat tengah berbelanja di Tanah Abang dengan sang ibu pada Sabtu lalu. Saya dijambret pada tanggal 7 Maret kemarin, hari Sabtu jam 12. Orang yang kehilangan handphone tadi sudah membuat laporan polisi. Insya Allah kita akan tangani dengan cepat, kita akan tangani dengan prosedural. Jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang marak diserbu pengunjung yang berburu kebutuhan Lebaran. Para pengunjung diimbau agar selalu waspada saat berbelanja dan menjaga barang bawaan berharga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah modus pencurian ban kempes. Ya, pencurian dengan korban pengendara mobil oleh komplotan pemotor bermodus mengempesi ban terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Uang korban puluhan juta rupiah ini raib di gondol pencuri. Seorang maling mobil mendekati mobil yang terparkir di pinggir jalan di wilayah Majalengka terekam kamera pengawas warga sekitar. Aktivitas pria di samping mobil di siang hari itu sempat tidak terlihat. Sementara pengendara mobil sedang belanja di toko tak jauh dari lokasi. Tak lama kemudian seorang pemotor mendekati mobil tersebut. Ternyata pemotor menjemput pria yang diduga mencuri uang di dalam mobil. Mereka kabur ke arah barat di Jalan Brawijaya, Kecamatan Kadipaten. Sementara korban usai belanja di toko mendapati kaca pintu kanan mobil pecah. Uang 40 juta rupiah di kursi depan raib di gondol maling. Sebelumnya korban keluar dari bank membawa uang. Namun di perjalanan ban kendaraannya kempes. Korban dibantu warga sekitar mengganti ban yang kempes. Ngejemput dari belakang, dari arah barat. Menurut si korban sih bilangnya katanya 40 juta. Ban dikempesin dari sana. Oh, dari sana. Soalnya itu Dari bank. banyak udah kempes di sini. Usai kejadian, korban pencurian dengan modus pecah ban alami trauma berat dan langsung meninggalkan lokasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Viral seorang emak-emak di Desa Ragung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur menagih hutang 200 juta rupiah ke orang meninggal dunia. Ya, bahkan jenazah sempat dilarang untuk dimakamkan sebelum hutangnya dibayar. Gram mas biasa pas helm 12 juta per gram 215 juta laki-laki kemarin. Heboh, seorang emak menagih utang saat prosesi pemakaman warga di Desa Ragung, Sampang, Jawa Timur. Wanita itu menyebut semasa hidupnya almarhumah sempat meminjam perhiasan emas dan uang yang nilainya mencapai 200 juta rupiah. Ia sempat melarang jenazah dimakamkan sebelum utangnya dibayar. Insiden ini selesai setelah penagih utang dan keluarga melakukan mediasi hingga jenazah pun dimakamkan. Berdasarkan kesepakatan, kasus utang piutang akan ditanggung oleh anak dan suami almarhumah. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.